Selamat pagi, saya Bernard dari kelas Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01 ingin menjawab soal UTS. Soal nomor 1 adalah bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan berikan contohnya. Jawabannya adalah pertama, data dikirim dari sumber data atau source menggunakan jaringan internet, lalu masuk ke transmitter. Setelah dari transmitter, pesan atau data yang kita kirim diterima oleh receiver. Setelah itu baru sampai ke tujuan. Contohnya, saya mengirim data dari komputer A ke komputer B. Setelah saya mengirim data dari komputer A, lalu data yang saya kirim diubah menjadi kode-kode oleh transmitter, lalu masuk ke receiver dan diubah lagi menjadi data yang saya kirim tadi. Setelah data diubah, baru data atau pesan yang saya kirim sampai atau diterima oleh komputer B. Lalu soal nomor 2, jelaskan dan serta beri contoh transmisi data simplex line, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah mode komunikasi satu arah. Di sini pihak penerima tidak dapat memberikan informasi balik. Contohnya seperti televisi, radio, dan seperti itu. Lalu untuk half duplex adalah alat komunikasi dua arah. Contoh untuk half duplex itu seperti walkie talkie. Jadi saat kita bicara, yang satu hanya bisa mendengar, dan saat yang satu mendengar, dia tidak bisa berbicara. Lalu untuk full duplex adalah komunikasi yang dua belah pihak saling dapat berbagi dan bertukar informasi secara interaktif. Contohnya seperti handphone dan jalur telekomunikasi lainnya, Skype. Lalu soal nomor 3, jelaskan serta gambarkan 7 lapisan oscillator. Oscillator terdiri dari 7 lapisan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Upper layer terbagi menjadi 3 bagian dan dari 7 bagian tersebut dibagi menjadi 2, upper layer dan lower layer. Upper layer terdiri dari aplikasi, presentasi, dan session. Kalau dari lower layer terdiri dari physical, data link, network, dan transport. Pengertian physical layer adalah bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya adalah dalam melakukan hal transmisi terhadap bit data. Lalu ada data link. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari oscillator 1 ini. Lalu untuk network, dari antara 7 oscillator, network layer memiliki tugas mendefinisikan alamat IP. Lalu ada transport layer untuk pengiriman antara 2 atau lebih host dalam jaringan, maka adalah tanggung jawab atau tugas dari transport layer. Session layer, tanggung jawab dari session layer adalah ketika mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengolah, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari jaringan komputer. Presentation layer melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi, merupakan tugas dari presentation layer ini. Lalu ada application layer, berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan dan aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Maka ini merupakan tugas dari application layer. Lalu soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah jelaskan perbedaan bandwidth dan throughput. Jadi bandwidth itu adalah ukuran dari banyaknya informasi
atau data yang dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Kalau throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu pada komunikasi jaringan tertentu. Jadi perbedaan antara bandwidth dan throughput adalah bandwidth dan throughput itu berbeda. Bandwidth merupakan sebuah lebar data, sedangkan throughput merupakan bandwidth data yang sebenarnya. Lalu saya akan menjawab soal yang terakhir. Sebut dan jelaskan lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Protokol pada WAN ada protokol HDLC atau High Level Data Link Control yang bekerja pada data link layer, di mana HDLC protokol ini fungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi data pada sinkron serial. Lalu ada point to point. Point to point protokol ini dapat melakukan autentifikasi, memiliki sifat multi protokol. Point to point berasal dari pengembangan serial line interface protokol. Serial line interface protokol. Lalu ada ISDN. Layanan ISDN adalah suatu layanan digital yang bekerja melalui jaringan telepon. Lalu ada X25 atau X.25. Protokol standar mendefinisikan hubungan antar terminal dan jaringan pada paket switching. Lalu ada frame relay. Frame relay protokol berguna untuk pengiriman data pada jaringan publik. Saya rasa itu cukup untuk menjawab soal UTS ini. Sekian dan terima kasih.